yang perlu dituntut dari seorang istri itu adalah usahanya, kerjanya. Ya, boleh marah kalau suami memang suka tidur pagi, tidak berusaha, ya. Tetapi jangan sampai kemudian kita selalu tidak mensyukuri hasilnya itu. Syukuri, syukuri yang sebab ini terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rubrik acara yang bertemakan keluarga sakinah. Alhamdulillah, sejak pertemuan yang lalu kita akan membahas secara bersambung kunci-kunci emas di dalam mengatasi problema rumah tangga. Dan pada hari ini, judul yang spesifik yang kita ingin angkat adalah problema nafkah di dalam rumah tangga yang sering menjadi sumber konflik, sumber perselisihan di dalam rumah tangga. Pemirsa Ruas TV rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan perdana yang lalu, bahwa perselisihan, pertengkaran, maupun konflik di dalam rumah tangga adalah sunnatullah. Sesuatu yang berlaku kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Namun hikmah di balik adanya problema yang terjadi di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan solusi. Kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Dan inilah tujuan kita mengangkat judul-judul yang berkaitan dengan problema rumah tangga ini. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, kita bisa lihat hadisnya di sini. Sebuah hadis yang panjang yang mengisahkan tentang problema yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam rumah tangganya yang dipicu oleh persoalan nafkah. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, beliau mengisahkan bahwa datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawajadan nasa julusan bibabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar ini menyaksikan beberapa orang sahabat sementara duduk di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'dzan li ahadim minhum.
Dan mereka yang duduk di depan pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Kemudian masuklah atau diizinkanlah Abu Bakar As-Siddiq, lalu juga datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ayah daripada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan Umar adalah ayah daripada Hafsah, yang juga merupakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya diizinkan sebab kerabatnya, mertuanya. Lalu kedua orang sahabat mulia ini mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, sedangkan di sekelilingnya itu adalah istri-istrinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dalam keadaan diam dan bersedih. Ya. Ini beliau diam di hadapan para istrinya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara ada masalah dengan istri-istrinya. Dan di dalam rumah itu sudah hadir juga mertuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berbicaralah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la aqulanna syai'an udhikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan mengatakan sesuatu yang membuat Nabi tersenyum. Jadi karena Nabi tadi bersedih, beliau diam, yang menunjukkan Nabi ada masalah. Lalu Umar bin Khattab ingin menyegarkan suasana, ingin memecah kebuntuan dengan membuat variasi. Bagaimana ia membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Maka berkatalah Umar, ya Rasulullah, lau ra'aita ibnata Zaid, ai imrata Umar, sa'alatni an-nafaqah anifan fawaja'tu unuqaha. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu jika ini jika putri daripada Zaid yang diperistrikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta tambahan nafkah, tambahan uang belanja keluarga. Lalu kemudian aku pukul lehernya. Ya, aku pukul lehernya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Sampai disebutkan gigi gerahamnya kelihatan. Nabi mulai tersenyum. Lalu kemudian beliau mengatakan, hunna hauli kama tara yas'alnani an-nafaqah. Kau lihat saja wahai Umar, wahai Abu Bakar, mereka itu yang ada di sekelilingku sebagaimana yang kau lihat, minta kepada aku tambahan nafkah. Jadi rupanya ada problema yang terjadi di dalam keluarga Nabi. Beberapa istri-istrinya, dan di dalam kisah ini disebutkan, yaitu Hafsah dan Aisyah, meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditambah nafkahnya.
Ditambah uang belanjanya melebihi daripada kebiasaan. Melebihi daripada kebutuhan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa biasalah wanita itu. Sejak di zaman Nabi SAW sampai sekarang, kadang-kadang istri-istri kita atau wanita-wanita itu butuh ini dan itu. Maka berdirilah Abu Bakar menemui Aisyah. Yaja'u unuqaha. Lalu kemudian memukul lehernya. Demikian juga berdiri Umar mendekati putrinya Hafsah, dia pukul juga lehernya. Lalu keduanya berkata, Tas'alna Rasulullah laisa indahu. Kamu meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak mampu. Maka mereka menjawab, wallahi la ma nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an abadan laisa indahu. Kami tidak meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu selama-lamanya apa yang beliau tidak mau. Jadi mengelak. Ya, jadi rupanya kehadiran dua ayah daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sementara meredamkan masalah itu. Yang tadinya tegang, lalu dengan kehadiran dua orang tua ini yang disegani, ditakuti oleh kedua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, menjadikan mereka bungkam. Apalagi sebelum ditanya, dipukul dulu lehernya. Lalu selanjutnya, apa sikap Nabi? Summa tazalahunna syahran au tis'atan wa ishrina yauman. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjauhi atau memboikot istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan. Atau disebutkan juga selama kurang lebih 29 hari. Kemudian turunlah ayat. Turunlah 2 ayat di dalam surat Al-Ahzab. Surat ke-33 ayat 28 dan 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi. Jadi inilah keistimewaan daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi masalah itu dituntun oleh wahyu. Jadi masalah yang terjadi dalam keluarga Nabi itu dituntun oleh wahyu. Turun ayat. Jadi pertengkaran, perselisihan ini menyebabkan turunnya ayat. Allah mengatakan, wahai Nabi, ya, menyebutkan jabatannya sebagai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, jika kamu semua menghendaki dunia, menghadapi kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, fata'alaina, mari ke sini. Umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Saya akan memberikan mut'ah kepadamu. Saya akan mentalak kamu dan memberikan jaminan ekonomi, jaminan kehidupan, ya, dan saya akan talak kamu dengan sarahan jamila, dengan perceraian yang baik. Nah, di sini juga semuanya kita mengambil pelajaran, kalaupun satu keluarga
harus berakhir karena perselisihan, pertengkaran yang terjadi, tidak menemukan solusi sehingga mereka bisa berdamai, maka apa boleh buat? Pintu daruratnya adalah perceraian. Tetapi perceraian yang dianjurkan oleh Al-Quran adalah sarahan jamila, perceraian yang baik. Artinya berpisah secara baik-baik, tidak kemudian menimbulkan permusuhan, tidak kemudian menimbulkan konflik yang lebih besar setelah terjadinya perceraian itu. Sampai ada juga satu ayat Al-Quran yang memberikan tuntunan bagaimana perceraian itu berakhir dengan baik. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kamu melupakan kebaikan-kebaikan di antara kamu. Ya, artinya hubungan-hubungan yang pernah terjadi antara suami istri, selain memang ada konflik, tapi di sana ada keindahan-keindahan, ada kebaikan-kebaikan yang diterima oleh kedua pasangan. Maka jangan terlalu mudah melupakan kebaikan-kebaikan pasangan itu, sehingga perceraian yang harus terjadi itu tidak kemudian menjadikan permusuhan, apalagi memang masih ada anaknya, ada anak, dan juga tidak sampai kemudian menimbulkan konflik yang lebih besar antara dua keluarga suami istri. Nah, itu pernyataan Nabi SAW pada istri-istrinya. Ini, katakan kepada mereka, jika kamu menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya boleh. Ya, tetapi risikonya adalah saya talak kamu. Jadi Nabi memberikan dua pilihan. Nah, jika kamu ingin bersenang-senang dengan dunia ini boleh, saya akan talak kamu. Saya akan penuhi keinginanmu itu, tetapi saya akan menceraikan kamu. Tetapi wa in kuntunna turinnallaha wa rasulah wa daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tetapi jika kamu semua menginginkan Allah dan Rasul-Nya, demikian juga kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan kepada wanita-wanita yang baik di antara kamu ajran 'azima, pahala yang besar. Maka kita lihat selanjutnya kisah ini. Setelah turun ayat itu, Nabi mulai mendatangi, yang pertama adalah Aisyah. Beliau mendatangi tentu setelah tadi pemboikotan selama kurang lebih sebulan. Beliau mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, lalu kemudian mengatakan, inni uridu an a'ridu alaiki amran uhibbu alla ta'jali fihi hatta tashiri abawaiki. Wahai Aisyah, aku menawarkan kepadamu satu hal yang saya tidak ingin engkau tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum engkau memusyawarahkan kepada ayahmu. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Maka karena Nabi belum menyebutkan apa itu, Aisyah segera bertanya, wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW membacakan ayat yang turun tadi. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Nah, ini kata para ulama, ini pilihan. Jadi Nabi SAW mengajarkan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi kita solusi daripada problema ini adalah memberikan pilihan. Apa pilihannya? Jika mau ditambah uang belanjanya, mau bersenang-senang
dengan dunia boleh, ya, tetapi resikonya adalah talak. Resikonya adalah pisah. Tetapi jika kamu menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kehidupan akhirat, ya, salah satu makna kehidupan akhirat di sini adalah menyertai Nabi SAW di surga. Ya, maka ini yang terbaik. Allah mengatakan tadi, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sesungguhnya kami telah menyiapkan wanita yang baik-baik. Ya, wanita yang berbuat ihsan. Apa itu ajran azima? Ajran azima adalah surga. Ya, kemuliaan di dunia menyertai Nabi, menyertai orang yang paling mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Maka apa tanggapan daripada Aisyah? Apa tanggapan Aisyah? Afika ya Rasulullah astashiru abawai. Ya, apakah saya harus memusyawarahkan ini? Jadi setelah dibacakan ayat itu, Aisyah mengatakan, apakah saya harus memusyawarahkan lagi ini dengan ayah saya? Bal akhtarullaha wa rasulahu wa daral akhir. Ya, pastilah aku memilih Allah dan Rasulnya serta kehidupan akhirat. Nah, jadi Aisyah di sini sudah rujuk, ya, sudah mengaku, dia sudah menyatakan pilihannya, ya, sudah menyatakan pilihannya. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya berharap, Aisyah mengatakan, saya berharap Nabi SAW tidak menyampaikan pernyataan saya ini kepada istri-istrimu yang lain. Ya, wa as'aluka alla tukhbira imra'atan min nisa'ika billadhi qult. Saya berharap engkau ya Rasulullah tidak menceritakan pernyataan saya ini. Ya, sebab boleh jadi Aisyah dianggap sudah keluar dari persekongkolan, ya, sudah ya, sudah tidak setia dengan siapa Hafsah tadi yang melakukan gugatan itu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak, kalau mereka bertanya, pasti saya akan beritakan. Ya, kalau mereka bertanya tentang itu, pasti saya akan beritakan, saya akan sampaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutusku, ya, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutusku untuk membuat kesusahan. Ya, tidak mengutusku untuk memaksakan dan membuat kesusahan. Walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku untuk menjadi muallim, pengajar, mengajarkan, mencerahkan, dan untuk memudahkan, menjadi orang-orang yang memudahkan. Nah, inilah kisah problema yang terjadi di dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling tidak bagi kita ini bisa terhibur kalau ada di antara dai atau daiyah, di antara pejuang-pejuang Islam bermasalah rumah tangganya, paling tidak dengan membaca kisah ini atau mendengarkan kisah ini bisa terhibur. Oh, jangankan kami dai ya, keluarga Nabi saja itu mengalami masalah. Ya, mengalami masalah dalam rumah tangga. Dan juga masalahnya memang klasik. Ya, kita lihat pelajaran ini. Ya. Memang masalahnya juga adalah masalah yang klasik, yaitu masalah nafkah. Ya, masalah nafkah yang memang ini secara umum terjadi. Ya, secara umum terjadi, apalagi di masa pandemi sekarang ini, itu
diinformasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja sejak ya data bulan Juli itu diinformasikan sudah ada 3,5 juta orang yang PHK ya sejak masa pandemi ini. Nah, ini tentu akan mempengaruhi juga keluarga ya. Jadi masalah nafkah ini adalah masalah klasik ya. Dan inilah juga masalah yang sumber masalah yang banyak dihadapi oleh para dai. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Dari kisah ini? Yang pertama, bahwa Nabi dan istri-istrinya itu adalah manusia biasa. Manusia biasa juga bisa berselisih. Ya, kul innama ana basyarum mithlukum. Nah, katakan Muhammad, saya ini adalah bashar. Saya ini adalah manusia biasa. Nah, apa di antara karakteristik sebagai manusia biasa itu sama dengan manusia-manusia yang lain. Juga bisa berselisih. Juga bisa konflik. Ya. Jadi karena itu apa pelajaran berharga bisa kita ambil di sini? Tidak boleh kita menyembah Rasul. Karena Rasul itu adalah manusia biasa. Maka nabi nabiyyin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah ayyakula linnasi kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ali Imran ayat 79. Tidaklah pantas bagi nabi yang Allah telah memberikan kepadanya kitab, memberikan hikmah, memberikan kenabian untuk menyeru kepada umatnya, kunu ibadalli. Jadilah kalian penyembah-penyembah aku. Kenapa tidak boleh? Karena dia adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Nah, tapi walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian penyembah-penyembah Allah, orang-orang yang rabbani. Yang kedua, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah tadi, nafkah adalah salah satu sumber problema rumah tangga yang klasik. Nah, jadi ini tidak pernah terpisah di dalam konflik-konflik rumah tangga. Termasuk yang saya sebutkan tadi, keluarga dai. Ya, keluarga dai ini banyak bermasalah dari sisi ini. Dari sisi nafkah mungkin karena kesibukan dakwahnya ya dan harapan para dai-dai ini hanya betul-betul digantungkan pada Allah sehingga terjadi ketidakseimbangan di dalam keluarga, yaitu memenuhi kewajiban utamanya menyiapkan nafkah bagi keluarga. Nafkah bagi keluarga itu ibarat BBM-nya mobil. Jadi kalau semua mobil tidak ada BBM-nya, itu tidak bisa jalan. Kira-kira seperti itulah. Nafkah di dalam rumah tangga itu seperti bensin. Ya, seperti premium, seperti apalah ya. Pokoknya bahan bakar. Mobil tidak bisa jalan kalau tidak ada bahan bakar. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Ya, jalan biasa. Ya. Ini tidak masalah kalau kita tidak punya anak. Ya, mungkin istri bisa sabar. Tapi kalau ada anak tidak bisa dikatakan ini hari kita harus puasa. Ya, ini hari kita tidak makan. Karena itu ini menjadi peringatan bagi kita. Menjadi peringatan bagi kita semua bahwa tugas Anda ini ya, tugas Anda sebagai suami adalah memberikan nafkah pada istri. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, yang perlu kita garis bawahi bagi setiap suami termasuk ya bagi setiap setiap suami-suami yang berstatus sebagai dai, sebagai pejuang-pejuang kebenaran, jangan sampai Anda melupakan tanggung jawab Anda ini menyiapkan nafkah bagi keluarga.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu alasan Anda diangkat menjadi pemimpin, ya, pemimpin yang tidak periodik, ya, pemimpin yang tidak perlu dipilih-pilih lagi. Ya, itu suami, ya. Salah satu alasannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat laki-laki, suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, siapapun istrinya. Setinggi apapun pendidikannya, setinggi apapun status sosialnya di masyarakat. Ya. Tapi kalau dia berada di dalam rumah tangga, dia adalah makmum. Dia adalah orang yang dipimpin, dia harus taat, dia harus memposisikan suaminya sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi suami-suami itu adalah pemimpin terhadap istri-istrinya karena Allah telah memberikan kelebihan. Kelebihan laki-laki itu dibanding dengan perempuan. Banyak hal yang Allah lebihkan sebagai pemimpin, sebagai imam dalam salat. Dalam hal warisan dilebihkan oleh Allah dalam hal kekuatan fisik, kekuatan jiwa. Dan Allah menyebutkan secara khusus wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena dia punya tanggung jawab memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah dalam bentuk harta kepada keluarganya. Nah, jadi itu tugas penting dari seorang pemimpin di dalam rumah tangga, ya. Nah, saya ingin memberikan penekanan di sini masalah ini, ya, jangan sampai ada keluarga yang mengabaikan ini, ada suami yang mengabaikan ini. Dan saya harus mengungkap di sini salah satu penyebab jauhnya rezeki di dalam keluarga, kalau suami itu suka tidur pagi. Ya, suka tidur pagi. Maka Nabi SAW mendoakan khusus kepada orang-orang yang menikmati waktu paginya itu dengan tidak tidur, dengan melakukan kebaikan, termasuk mungkin pergi bersilaturahim, ya, mencari nafkah, ya. Nabi SAW mendoakan khusus, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku, ya, yang melakukan aktivitas pada waktu pagi harinya. Ini dulu. Ya, ini dulu yang harus ditinggalkan, harus dijauhi. Menjadikan tidur pagi sebagai kebiasaan bagi seorang suami. Sebab rezeki itu akan jauh. Kata orang-orang tua kita, rezeki itu dibagi pada waktu pagi harinya. Nah, kemudian berusaha. Ya, berusaha sepanjang itu yang halal. Pertama tidak dituntut banyaknya, tapi usahanya semuanya, karena hasilnya itu adalah takdir Allah. Ya, makanya ayat tentang nafkah itu liyunfik dzu sa'atin min sa'at. Ya. Allah memerintahkan untuk memberikan nafkah bagi orang yang telah diberikan kemampuan. Ya, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan barang siapa yang disempitkan, ya, disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memberikan nafkah apa yang Allah telah berikan kepadanya. Artinya sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak dituntut. Nah, ini wahai istri, jangan sampai kemudian kita ini menuntut lebih daripada kemampuan dan takdir suami. Yang perlu Anda tuntut, yang perlu dituntut oleh seorang istri adalah usahanya. Ya, kalau ternyata dari usahanya itu hasilnya kurang, dan istri memiliki kemampuan untuk itu, dibantu. Salah satu di antara ciri-ciri istri yang soleha, membantu suaminya mencari nafkah. Kalau ternyata kebutuhan itu tidak terpenuhi, ya, dengan usaha yang maksimal telah dilakukan oleh seorang suami, lalu kemudian istri membantu, ini di antara ciri-ciri suami yang soleh. Ya, bukan justru kemudian menggedor suami melebihi daripada kemampuannya. Ya sudah berusaha, kasihan. Ya, dia sudah berusaha, tapi memang Allah mentakdirkan wa man qudira alaihi rizquhu. Ya, dia termasuk orang yang mungkin
dibatasi rezekinya oleh Allah. Dan itu juga ada hikmahnya. Sebab kalau dilapangkan rezekinya, boleh jadi dia terjatuh ke dalam maksiat. Alangkah banyaknya orang-orang yang Allah lapangkan rezekinya, mudah sekali dia berbuat maksiat. Ya, banyak sekali gajinya per bulan, tetapi mudah sekali dia melakukan maksiat. Ya, ini. Jadi yang perlu dituntut dari seorang istri itu adalah usahanya, kerjanya. Ya, boleh marah kalau suami memang suka tidur pagi, tidak berusaha, ya. Tetapi jangan sampai kemudian kita selalu tidak mensyukuri hasilnya itu. Syukuri, syukuri sebab ini terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat, ya, kita persingkat. Di sini juga kita mendapatkan solusi terbaik menghadapi perselisihan. Ya, apa solusi terbaik menghadapi perselisihan dalam rumah tangga, terutama perselisihan yang dikibatkan oleh nafkah. Yang pertama, bolehnya ayah atau mertua laki-laki di sini terlibat. Di sini kita melihat peranan daripada mertuanya Rasulullah Abu Bakar dan siapa Umar bin Khattab. Apalagi memang kedua orang ayah ini ditakuti dan disegani. Ya, setidak-tidaknya kehadiran dia di dalam rumah tangga dengan problema itu menenangkan sementara. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita menjadi mertua, tanggung jawab kita sebagai orang tua itu tetap jalan. Tanggung jawab mentarbiah anak, mendidik anak kita. Termasuk ketika terjadi masalah-masalah di dalam rumah tangga. Nah, dia harus terjun untuk bagaimana mencarikan solusi. Yang kedua adalah memboikot. Nah, ini menunjukkan apa? Seorang suami harus memiliki ketegasan. Suami itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu diminta dia memiliki ketegasan. Salah satu ciri pemimpin yang terbaik adalah tegas, bukan keras. Tegas itu artinya tetap bertahan dengan kebenaran. Ya, apapun tetap bertahan dengan kebenaran. Jadi yang menyebabkan kadang-kadang suami dipandang enteng oleh istrinya, suaminya tidak tegas. Ya, suaminya mudah terombang-ambing. Ya, kadang-kadang membenarkan, kadang-kadang menyalahkan, dia tidak punya ketegasan. Nah, kita lihat di sini Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau sebagai seorang suami yang bertindak sebagai pemimpin dalam rumah, ketegasan. Ya, ketegasan, minta tambahan nafkah ini sudah di luar kebutuhan, mau bersenang-senang. Ya. Dan yang kedua adalah memberikan pilihan. Pilihan diantaranya itu adalah mengingatkan tentang visi akhirat. Ya. Jadi di sini perlu kita garis bawahi ya, bahwa keluhan istri Nabi ini bukan berarti tidak cukup uang belanjanya, tapi mau ditambah lagi. Ya, kata para pensyarah hadis ini, itu sudah fauqal hajah, sudah di luar daripada kebutuhan, di luar daripada apa yang menjadi kebutuhan. Ya, ingin bersenang-senang. Maka ingatkan, Anda ini mau bersenang-senang di dunia atau mau bersenang-senang di akhirat kelak. Ya, apalagi kalau dia seorang dai, ingatkan. Orang yang paham agama, ingatkan. Ya, bahwa sesungguhnya kesenangan yang hakiki itu adalah dalam kehidupan akhirat. Jadi ini 3 hal, ya, termasuk ini memboikotan. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 34 ini disebutkan 3 di situ. Nasihati, jika seorang istri membangkang, seorang istri melawan, nusyuz, ya, maka yang pertama adalah nasihati dulu. Kalau tidak mempan dinasihati, boikot. Dan di sini dibutuhkan ketegasan, yaitu kita pisah ranjang, ya, dan dianjurkan itu jangan di luar rumah. Jangan suami meninggalkan rumah. Ya, dan di sini ada disebutkan Nabi 1 bulan. Ya, meninggalkan ini menunjukkan ketegasan. Sebab kalau seorang suami lemah, istri bisa mempermainkan suaminya. Nah, kemudian mengingatkan tentang visi akhirat, bagaimana reuni di surga. Yang terakhir adalah di sini Nabi
menegaskan bahwa beliau ini diutus bukan untuk memaksa, bukan untuk menyusahkan, ya, tetapi beliau diutus ya sebagai muallim dan muyassir. Bagaimana mencerahkan, bagaimana memberikan pelajaran-pelajaran dan sebagai orang yang memudahkan bukan menyulitkan. Demikian yang dapat kita sampaikan untuk tema hari ini, problema nafkah di dalam rumah tangga dan solusinya.